kepada Al-Mukarram Al-Habib Muhammad Al-Bagir bin Habib Abdullah bin Salim Abbas untuk melanjutkan yang berkaitan dengan istikharah. Fadhal Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa khatamin nabiyyin wa rahmatillahi al-muhdati lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kita cintai bersama guru kita Al-Habib Muhammad bin Ali, Al-Habib Abdullah bin Husain Al-Syami, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu mari kita bersama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmatnya kepada kita, terutama nikmatul iman wal Islam. Nikmatul iman wal Islam, inilah keutamaan dari hidup kita baik di dunia maupun di akhirat kalau kita sudah mendapatkan nikmat iman dan Islam. Selain daripada itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat sehat wal afiat. Nikmat taufik dan hidayah, di mana kita dengan taufiknya Allah Subhanahu wa taala tiap-tiap hari Minggu pagi-pagi berkumpul untuk menikmati buah syurganya Allah Subhanahu wa taala, Riyadul Jannah. Maka marilah agar kita betul-betul mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengajian kita pada hari ini meskipun guru kita sedang mendapatkan ujian daripada Allah Subhanahu wa taala, maka mudah-mudahan dengan kehadiran kita semua, guru kita serta semua kawan-kawan kita yang sedang menghadapi ujian, penyakit dan sebagainya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan saudara-saudara, habib kita, ulama kita, karena memang betul-betul kehilangan seorang ulama itu sudah musibah yang terbesar bagi terutama kita umatnya Muhammad. Dalam bulan ini kita kehilangan dua ulama. Yang pertama Al-Habib Ali Pekalongan, yang kedua Al-Habib Muhammad bin Husain Ba'abud. Nah, ini yang disebut musibah. Kalau musibah dalam harta, musibah dalam rumah tangga, musibah kerugian dan sebagainya, itu bukan musibah sebetulnya. Tetapi inilah yang disebut oleh Rasulullah, oleh para ulama kita dengan hilangnya para ulama. Idza mata al-alimu mata bimautihi alam. Sampai begitu dikatakan. Seorang ulama meninggal, bukan hanya dia semata-mata meninggal, tapi alam. Nah, sekali lagi marilah agar kita selalu mendoakan guru kita Al-Habib Muhammad, guru kita Al-Habib Abdullah bin Husain Syami. Begitu juga saya dalam keadaan sakit, kemarin saya besok Habib Muhammad dan sekaligus mengecek di sana, tapi alhamdulillah guru kita Al-Habib Muhammad menggembirakan keadaannya. Maka mudah-mudahan dengan pembacaan Yasin serta doa Al-Habib Abdullah bin Husain Syami tadi semakin sembuh penyakitnya. Demikian juga kita yang sedang dalam keadaan sakit, dengan doanya Al-Habib Abdullah bin Husain Syami, Allah akan menyembuhkan kita. Amin ya rabbal. Hadirin dan hadirat, Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad bin Ali Al-Habashi membuka bab al-istikharah. Al-istikharah. Memang masalah istikharah ini panjang lebar. Perintah secara langsung daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita akan memulai sesuatu pekerjaan, baik pekerjaan duniawi, ukhrawi,
dan sebagainya, dianjurkan agar kita beristikharah dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah tersusun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang istikharah dan sebagainya. Nanti setelah kita sembahyang, bukan artinya ada yang mendatang kepada kita, jangan berlayar. Tidak, jangan banyak. Ada seorang kawan saya, dia sudah istikharah tapi belum ada. Tidak ada yang datang sama kita, jangan salah paham. Cuman kita merasa gembira, bagaimana coba? Kalau kita akan melakukan sesuatu, sembahyang 2 rakaat, terus baca doanya sudah tersusun dalam kitab semua, Allahumma nastakhiruka, nanti bagaimana? Merasa ketenangan tuh, merasa gembira bahwa kita akan mengerjakan pekerjaan ini. Sebaliknya, kalau memang ini pekerjaan Allah Subhanahu wa taala tidak menyetujui kepada kita, nanti kita juga akan merasakan demikian. Inilah, jangan mengatakan ada malaikat nanti datang berbisik, lu jangan berlayar, lu jangan begini. Tidak ada, saudara-saudara. Maka al-istikharah itu terutama di dalam as-safar. Mau berlayar, berniaga, berusaha, mau membangun, mau buka dagangan, sampai mau menikah dan lain-lain, dia anjurkan supaya istikharah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pakai hitung-hitungan, jangan percaya kepada burung dan sebagainya, kepada dukun dan sebagainya. Itu artinya kita termasuk syirik, na'udzubillah. Maka istikharahlah kepada Allah. Nanti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk kepada kita apakah usaha kita lanjutkan atau tidak. Selanjutnya, Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad menganjurkan kepada kita di musyawarati man tasik bi ma'rifah. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dianjurkan oleh Allah wasyawirhum fil amr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang secara langsung mendapatkan wahyu daripada Allah, tapi masih tetap Allah memerintahkan kepada beliau agar selalu musyawarah kepada para sahabatnya. Meskipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan ilham dari Allah, tetapi untuk menyenangkan hati sahabat-sahabatnya, Rasulullah musyawarah kepada Sayyidina Abu Bakar, kepada Sayyidina Umar dan sebagainya. Apalagi kita. Wasyawirhum fil amri, wahai kekasihku ya Muhammad, musyawarahlah di dalam melaksanakan segala tugasmu, supaya musyawarah kepada para sahabat. Kecuali kalau firman Allah turun, ayat dan sebagainya, itu memang sudah tidak bisa dirobek. Maka di sini dianjurkan oleh Allah, man tasik bi ma'rifatihi wa diyanatihi. Musyawarah juga jangan seenaknya saja. Lihat orangnya dulu. Kan datang orang jahil, orang bodoh, datang-datang kita musyawarah. Jangan. Dianjurkan berdasarkan hadis Rasulullah, man tasik bi ma'rifatihi, yang kita yakin bahwa ini orang ulama, bukan ulama saja, tetapi ini orang ahli istiqamah dan betul-betul amanat. Wadiyanatih, terutama daripada kawan saudara kita. Coba kita dianjurkan sekarang, baru saja kita bicarakan sama guru kita. Karena ini musyawarah adalah satu amanat, saudara-saudara. Kalau ada seseorang datang kepada kita seumpama, wahai fulan, anakku, putriku dilamar oleh si fulan. Kenal nggak si fulan? Nah, kita harus terang-terangan dalam masalah ini. Kalau seumpama kita kenal itu orang, ya harus kita membeberkan segala-galanya. Tetapi kalau kita tidak kenal calon pengantin itu, ya saya tidak tahu. Tetapi kalau sampai kita tahu calon pengantin itu atau calon pelamar itu, kita tahu akhlaknya tidak baik, tukang bermaksiat dan sebagainya, beritahukanlah kepada kawan kita. Karena ini adalah satu amanat. Dia datang langsung dari tempat yang jauh untuk bermusyawarah kepada kita. Nah, kita harus belak-belakan, beritahukanlah kepada kawan kita, si fulan dan fulan ini ada pekerjaan yang tidak baik dan sebagainya. Nah, kalau memang orangnya mustaqim dan sebagainya, beritahukanlah itu baik kedua-duanya. Maka di sini Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad
man tatik bi ma'rifatihi wa diyanatihi min ikhwanik. Terutama kita musyawarah. Setelah istikharah dan musyawarah, kita baru melaksanakan segala niat atau rencana yang kita akan lakukan. Tsumma idza sadafat isyaratu ma fil nafs. Sekarang kita datang kepada ulama kita. Kita musyawarah, Habib, saudara, Pak Haji, saya akan melakukan ini dan itu. Nah, kita terima apa yang dianjurkan oleh beliau itu, sehingga kalau kita merasa tenang dan bergembira dengan petunjuk-petunjuknya, maka laksanakanlah. Tapi kalau seumpama petunjuknya tidak memberi bekas kepada kita, dan kita jangan sama sekali. Nah, selanjutnya fa'alaika bi salati raka'atain. Memang ini al-istikharah itu ialah kita sembahyang 2 rakaat dulu, terus baca doa usalli raka'atain dengan niat istikharah. Biasa kita baca qul ya ayyuhal kafirun atau terserah apa saja, terus berdoa. Setelah assalamualaikum, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya itu sudah terkenal di mana kita Allahumma inni astaghfiruka dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Nah, selanjutnya maka Rasulullah mengatakan, ma khaba man istakhar wala nadima man istashar. Orang yang selalu istikharah, orang yang selalu musyawarah, tidak rugi sama sekali. Kagak pakai bayar. Ma khaba man istashar, tidak akan rugi sama sekali. Orang yang selalu bermusyawarah kepada orang-orang ulama, kepada saudaranya yang tua, kepada keluarganya yang baik-baik. Tetapi sekali lagi, carilah orang yang kita istikharahkan. Orang yang kita musyawarahkan itu betul-betul supaya orangnya ahli istiqamah. Ahli istiqamah. Kalau kita musyawarah kepada orang yang bejat akhlaknya, tukang maksiat, tidak mungkin. Pasti dia akan menjerumuskan kita nanti. Maka inilah saudara-saudara, supaya kita selalu bermusyawarah, terutama kepada ulama kita, kepada keluarga kita, dalam segala hal yang kita akan lakukan ini. Ajaklah, mintalah, kumpulkanlah sebanyak-banyaknya musyawarah. Nanti kita adakan pilihan, mana yang baik kita pakai, mana yang tidak baik kita buang. Tidak ada urusan, tidak pakai bayar uang. Maka inilah apa yang disampaikan oleh guru kita Al-Habib Abdurrahman. Maka marilah saudara-saudara, istikharah itu juga jangan seenaknya saja. Giliran kita mau melakukan sesuatu, istikharah. Dekatkanlah diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di dalam usaha kita sebagai seorang pedagang, sebagai seorang pengusaha, sebagai seorang pegawai, harus selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Biarpun 1000 kali istikharah, tetapi kalau kelakuan kita tidak sesuai dengan istikharah itu, pasti kita akan rugi dunia dan akhirat. Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Kalau kita baca di dalam Al-Qur'an, at-taqwa itu sampai 150 kali disebut agar kita bertakwa kepada Allah. Dan takwa itu bukan hanya sekedar sembahyang, bukan hanya sekedar puasa, bukan hanya sekedar haji dan sebagainya. At-taqwa itu betul-betul agar kita selalu takut daripada Allah Subhanahu wa taala. Takut melanggar hukum Allah, takut melanggar hudud Allah dan sebagainya. Itulah takwa. Dengan demikian, insya-Allah kalau kita selalu mendekatkan diri kita kepada Allah, kita akan berhasil baik di dunia maupun di akhirat. Saudara-saudara, karena saya kurang sehat, maka sampai di sini masih ada Habib Alwi, Habib Umar dan Habib Novel mungkin datang hari ini. Maka sekali lagi marilah kita doakan Habib kita agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan kepadanya dan kepada kita semua yang sedang mengalami ujian di dunia ini. Wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.